buat teman-teman yang lama nungguin sharing santai nggak ada-ada karena nggak santai. Ya, ini lo lagi santai nih. Ini lagi santai banget, oke. makanya bisa main ke rumah Cing Abdel. Iya. Ini salah satu bintang tamu yang paling bintang kayaknya di akun saya. Emang sebelum ini bintang tamunya? Panji Pragiwaksono, Ya itu bintang dong. Radit. Tapi kan Radit. dibanding Cing Abdel, Bintangan gue. bintangan Cing Abdel. Wow. Luar biasa. Ke semua orang lo ngomong gitu ya? Iya. Tapi luar biasa dong. Ini kan kesempatan yang sangat langka sekali bisa ngobrol sama legenda hip hop Wah, komedi anjay. Gue Indonesia. lebih ke Astrea sih daripada legenda. Legenda udah gak bisa jalan sekarang. Kita sesama YouTuber Mediocre. mediocre. Pertengahan di bawahnya dikit lah Iya, gitu ya. kita yang Saling membantu. saling membantu untuk kelangsungan hidup masing-masing. Masih gitu. betul, iya. Cing Abdel juga YouTuber sekarang. Selain aktif di sinetron, di Sinetron udah nggak ada, nganggur ini gue sekarang. sekarang nganggur. Tapi kan kemarin-kemarin aktif banget kan. Aktif banget, Pokoknya ya. di program TV tuh udah banyak lah. Udah gitu banyak ya, programnya. Nah alhamdulillah. sekarang merambah ke dunia YouTube. YouTube. Tapi Cing Abdel udah sering banget collab sama yang lain ya. Collab ada beberapa, collab Abdur, Temon, Radit, David. David belum di YouTube gue, lo. Oh, 4. Siapa lagi man? Ini Bungkus ada tuh, vlogger. iya. 5 lah baru. Gimana tuh hasil dari collab ngaruh nggak? Ngaruh. Ngaruh banget. Ngaruh banget ternyata memang. Ternyata emang kita tidak bisa hidup sendiri. Nggak bisa, memang zamannya udah kolaborasi. Iya, omongan siapa itu? Radit lagi. Si Radit emang sialan omongannya bener semua gitu ya. Iya, yang nggak bener emang kelakuannya. Iya. Kalau yang Ngomongnya itu sekarang tuh bukan zaman kompetisi lagi, zamannya kolaborasi. kolaborasi. Nah, menurut saya Cing Abdel adalah salah satu orang yang pandai beradaptasi juga sih sama Maksudnya? kemajuan zaman gitu. Terbukti kan Cing Abdel tuh salah satu komedian yang yang dikenal tuh lintas generasi juga. Dari bapak saya pasti kenal Cing Abdel, saya kenal, adik saya kenal. Ibarat musik tuh kayak kayak Sheila on 7 lah zaman sekarang. Iya, Ya kan zaman kita Iya, tahu iya. Sheila on Tahu, 7, anak betul, zaman sekarang juga tahu Sheila on 7. iya. Gila lu. Mungkin karena gue di TV itu acara Mama dan AA, jadi yang nonton emang udah tua-tua. Gitu. Terus di sinetron sempat main sinetron, terus di stand up komedi lumayan aktif juga. Nah di itu acara-acara. masuk stand up comedy tuh salah satu keputusan yang nggak banyak diambil sama komedian lain loh Cing. Karena kesempatannya nggak sama, karena gue kebetulan kemarin dapat kesempatan yang tiba-tiba gitu. Waktu itu kan Metro bikin punya acara stand up komedi apa namanya? Show. Stand up comedy show ya, stand up comedy show. Sedangkan Kompas sudah bikin Suci. Tapi tayangnya si Metro duluan. Iya reguler. Regulernya si Metro duluan. Dan dia nyari dah tuh. Udah nggak mungkin nyari kayak si Kompas bikin audisi gitu. Nyari orang-orang yang nggak ada di Kompas. Oh iya. Gitu. Nah, yang paling dekat dengan stand up komedi kan komedian. Komedian. Jadi dicoba beberapa gitu, Temon, gue, Mudi, beberapa penyiar SK yang ikut gitu. Termasuk Calontong. Calontong gitu. Tapi kan mungkin banyak juga komedian yang diajak untuk stand up dan mereka banyak juga yang ngerasa nggak siap kan. Iya mungkin karena nggak ya kayak orang main musik aja. Wah ini bukan genre gue dah gitu. Bukannya nggak bisa. Misalnya orang penyanyi dangdut kayaknya pasti bisa dia nyanyi pop. Cuman ya gue senangnya di dangdut gitu. Mungkin komedian juga kayak begitu. Gue senangnya melawak grup gitu. Jadi lawak sendiri kurang ini. Sebenarnya kalau untuk masalah bisa mah pasti bisa kayaknya semua komedian untuk stand up asal belajar secara teori. Rulesnya seperti alasan utama yang nge-trigger Cing Abdel mau masuk ke dunia stand up ini apa Cing? Pertama karena ditawarin. Jangan yang terlalu jujur dong. Iya. Mau motivasi anak-anak.
Terus gue ngelihat emang ini ada perubahan di industri komedi saat itu. Ada ini. Gue masuk tahun 2011 kalau nggak salah Iya, 2011. awal-awal si siapa namanya Metro TV gitu. Ikut saat itu gue udah main sinetron atau belum ya? Kayak ini Dayang sama Temon, bukan Superstar. Iya. Itu udah. Udah main itu. Terus gue lihat boomingnya kan cepet ya. Itu cepat ternyata ini baru terus diterima banyak masyarakat. Terus gue lihat juga kayaknya stand up comedy ini pintu paling cepat untuk masuk ke dunia entertainment waktu itu. Iya. Untuk orang yang baru. Iya, sampai sekarang juga. Sampai itu sekarang masih ya. terbukti Jadi sih. begitu lo masuk ke stand up comedian, kalau lo berhasil gitu, terbuka kesempatan tuh. Terbuka kesempatan lo jadi host, lo jadi pemain film, lo jadi penulis segala macam terbuka lebih mudah gitu. Nah, gue ngeliat kayaknya ada ini baru nih, apa namanya, arah baru dari industri komedi yang masuk di situ. Jadi mau nggak mau harus karena gue percaya orang yang tidak berubah itu akan ditinggal oleh perubahan itu gitu. Jadi kalau zaman berubah, kalau kitanya tetap aja, kalau kita nggak settle banget, kalau lo nggak ngetop banget, kalau lo nggak sakti banget ya lo akan kegilas sama perubahan. Nah, gue ngerasa gue adalah orang yang harus ikut berubah kalau masih mau ada di industri ini. Kalau enggak ya akan kegilas gitu. Luar biasa. Benar nggak sih itu? Terima kasih. Ini udah. saya cuma ngarepin kata-kata bagus, udah tutup langsung. Enggak ada. Ini kan tadi ngebahas tentang adaptasinya Cing Abdel ke dunia stand up comedy dari genre komedi yang mungkin slapstick, grup zaman dulu gitu. Akhirnya ke sendirian, originalitasnya beneran dituntut bikin materi sendiri gitu. Nah, sekarang tuh kayaknya udah mulai kebalik nih karena stand up comedian itu udah kemana-mana. Kita kadang dituntut untuk jadi komedian. Ini kan fakta yang ada gitu. Stand up comedian yang tadinya sendiri tiba-tiba masuk ke sebuah set yang isinya komedian semua, diharap bisa berbaur, memecah tawa gitu. Sementara kan mungkin sama kayak tadi, mungkin semua stand up comedian bisa kalau disuruh dipaksa bisa kayak belajar, gitu. Tapi kan ada juga orang-orang yang kayaknya gue mah pengennya gini aja deh, stand up aja deh gitu. Gue nggak mau yang ngumpan-ngumpan, ntar nyeletuk-nyeletuk, bingung. Padahal sebenarnya kalau dilihat secara teori ya, lo bikin sendiri aja bisa. Apalagi harusnya rame-rame, harusnya lebih gampang. Ada pembagian tugasnya, siapa yang bikin setup, siapa yang punchline gitu kan. Nah ini nih. Malah lebih gampang seharusnya kalau latihan. Kalau latihannya bareng. Cuman kan permasalahannya ini industri televisi kan nggak gitu, nggak menyediakan brainstorming bareng-bareng, briefing. Bahkan reading aja jarang. Ya. Jadi memang kemampuan ada Halim dulu sebentar. Ada Halim berapa bulan? Wow. Hamil ya. Jadi tidak difasilitasi gitu, tidak difasilitasi. Jadi misalnya gini, dalam satu acara kalau udah sering juga pasti kan. Tahu-tahu ya ketemu di pas on cam aja. Iya, itu dia permasalahan saya. Mungkin gimana ya, saya juga kadang pengen gitu menambah ilmu saya di dunia entertain gitu. Bukan cuma bisa stand up, tapi juga kalau disuruh sketsa tetap hidup, tetap jalan. Nah itu kan jadi kendala juga buat orang-orang kayak saya yang kan tadi Cing Abdel bilangnya kalau sendiri aja bisa, kenapa rame-rame nggak bisa? Sebenarnya kalau sendiri karena lebih mudah, kita tahu tahu setupnya, tahu punchline-nya, harus gimana eksekusinya. Sementara kan kalau ngegrup, kadang kita pas di set ketemu punchline-nya apa nih, tapi setupnya nggak dikeluar-keluarin sama orangnya gitu. Bukan ngegrup juga kali, maksudnya main bersama ya. Main bareng. Main bareng gitu. Karena kan banyak kan acara-acara sekarang lawak artis ngumpul. Kalau lo lihat dari ininya, misalnya di acara OVJ lah misalnya. Ya OVJ itu ada Parto, ada Denny Cagur, terus ada siapa lagi? Ajis Gagap, Bandung dulu. Ada. Ya ada kru, tapi kan nggak main. Oh iya. Nah mereka kan semua muasalnya dari lawak grup. Parto dari Patrio, Denny dari Cagur, Ajis juga udah dari zaman dulu, Bandung dari Sri Mulat. Yang udah terlatih bagaimana cara bermain bareng. Terlatih bermain bareng. Pada saat untuk level tertentu, akhirnya begitu dia masuk, ayo lo main bareng, udah tahu, udah dapet nih. Gue harus ngomong ini, dia akan ini gitu. Iya. Ditambah lagi sama beban masing-masing harus lucu. Namanya ya pelawak ya pengen punchline. Pengen lucu. Nah mereka itu harus tampil lucu masing-masing. Kalau ada orang yang baru, yang
yang misalnya belum terlatih untuk main bareng bersama, ya pasti akan ada gap gitu. Culture shock. Iya. Kalau menurut ini, ya lo cari sendiri dong punchline lo gitu. Karena menurut gua kalau lo bener, mereka juga akan bantu setupnya kok kalau menurut gua ya. Oh gitu. Kalau kita ngelempar gitu, oh tahu nih akan arahnya kemana, mereka akan bantu setupnya sebenarnya gitu. Berarti kalau misalnya ada ininya nggak sih latihannya atau ada cara-caranya untuk melatih kesiapan kita untuk bisa tampil bareng di saat kita nggak kenal dia siapa, kita nggak pernah nongkrong bareng sama dia, nggak tahu juga bercandaannya gimana. Ya sulit lah, memang harus latihan. Paling nggak harus ada Minimal latihan. ketemu ngobrol ya. Ketemu ngobrol gitu. Tapi kalau untuk udah level kayak Parto, Denny Cagur yang udah terbiasa dari dulu ngegrup, ya dia akan tahu wah ini lagi gue butuh dipancing atau dia ini orang lagi mancing, kata-kata apa aja misalnya udah apa namanya kayak misalnya gini ya. Ini sama-sama improv, ada adegan gitu. Misalnya Parto apa namanya waktu itu gue lihat dia live off air gitu ya di acara Paski. Dia pulpen nih ya, pulpen ini tutupnya, ini pulpennya. Gitu. Mau suruh tanda tangan, dia buka gini nih. Krek gitu. Terus dia begini, kan ini kan tutupnya nih, kayak tutupnya begini nah. Si Denny tuh udah tahu bahwa ini adalah sebuah gimmick. Wah, ini harus dipancing. Si Denny udah tahu. Salah dong Pak, nulisnya pakai tanda tangannya pakai pulpennya itu tutupnya. Nah, Parto punchline. Siapa yang mau pakai tutupnya? Orang gue tangan kiri gitu. Iya. Nah, itu udah terlatih sama ngegrup. Iya. Gitu. Nah, kalau yang stand up comedian kan nggak kurang peka yang kayak gitu. Iya, kadang kita belum sadar bahwa itu tuh sebuah apa ya, ancang-ancang mau untuk ngegolin. Iya, gitu. Nah, kalau yang ngegrup itu udah terbiasa gitu. Merespon semua gerakan nih. Oh, ini pengen dipancing sini, yang ini pengen dipancing sini gitu. Iya. Ada ininya juga ya. Teknisnya tuh kalau saya nonton komedi ya banyak banget sebenarnya perbedaan apa ya, cara deliverynya antara stand up dan apa sih kalau komedi bareng-bareng ngomongnya? Kalau itu namanya kalau punchline namanya dulu cue-nya. Kalau pengantar menuju cue. Misalnya gini yang sering banget nih Pak Jarwo, misalnya aduh gua bisulan nih gitu. Pak Jarwo bilang, "Lo bisulan udah olesin aja minyak kelapa 3 kali sehari." Nah, itu dia minta dipancing tuh. Sembuh Pak Jarwo. Enggak, bisul lo mengkilat gitu doang ya. Kalau untuk yang tidak terbiasa, ya dia pikir akan ada punchline sendiri tanpa harus dipancing gitu. Karena kalau nggak dipancing ya nggak ada punchline-nya itu. Iya. Nah yang gitu-gitu tuh, yang teknis-teknis gitu. Kan kalau di stand up harusnya semua urusan diselesaikan sendiri. Iya, benar. Nah ya itu ya karena terbiasa ngegrup jadi dia udah tahu. Nah begitupun kebalikannya ketika misalnya saya yang lempar setup-nya, saya tuh pikiran saya yang ngeluarin juga punchline-nya tanpa perlu dipancing. Nah begitu saya lempar setup dan dia nyaut, buyar. Udah. Jadi kadang nggak masuknya tuh di situ. Gitu, iya. Jadi kadang memang harus belajar lagi sih kalau Iya. apa namanya, kalau buat ngegrup tuh harus kayak gimana. Iya. Kalau sendiri kan setup-nya kita tahu, punchline-nya kita tahu. Kita sendiri. Nah, kalau ngegrup kan kadang-kadang begitu udah improv di ini, setup-nya kita tahu dan kita mau punchline-nya nih. Orang yang diumpan juga harus tahu. Iya. Padahal nggak ngobrol gitu kan. Kayak si Pak Jarwo tuh, gue bisulan dikasih minyak kelapa olesin 3 hari. Pak Jarwo akan mengharapkan pancingan. Ditanya ya? Iya, sembuh Pak Jarwo gitu. Enggak, kalau mengkilat. Ada juga orang yang gitu, ya itu mah jadi mengkilat kan. Jadi hilang. Patah gitu, nggak dapat, tapi nggak lucu gitu. Padahal kalau cuma ditambahin sedikit sembuh Pak Jarwo, jadi mengkilat itu kadarnya lebih lucu gitu. Luar biasa sekali. Kalau misalnya disuruh ngegrup gitu, kadang mental juga ngaruh. Main bareng bukan ngegrup. Iya, main bareng. Iya rame-rame. Rame-rame, gitu. iya. Ngelawak rame-rame. Itu juga mental ngaruh, apalagi kalau kita ditandemin sama orang-orang yang lebih terkenal, lebih besar dari kita gitu. Iya. Nah, harusnya tuh gimana sih untuk menyesuaikannya tuh kadang masih ragu-ragu gitu.
harus disadarin juga begitu ada masing-masing individu ada di satu frame, semuanya pelawak, semuanya pengen lucu. Semuanya pengen lucu gitu. Kalau saya sih pengen pulang sih kalau ada di satu frame semuanya pelawak. Dengan nonton, ngapain gua ada di situ? Iya benar, gue juga itu kayak gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang bisa langsung, ada hal-hal yang memang butuh jam terbang. Iya. Butuh pengalaman yang nggak bisa didapatkan secara instan. Nggak bisa cuma sharing pengalaman doang, tapi harus cobain dulu deh. Cobain dulu loh, seperti itu. Ya, saya udah beberapa kali nyobain dan alhamdulillah berhasil. jerak. Itu ya. Iya. Harus dipancing. Ya. Harus di stop gitu di tengah jalan supaya ada pancingan gitu. Iya, saya ngerasa kayak aduh, sebenarnya bisa sih kalau dipaksa-paksain bisa gitu. Cuman kayaknya nggak cocok. Nggak cocok ya, bukan ini. Marcel adalah salah satu stand up comedian yang menurut gue bisa berhasil tuh di Marcel Widanto. Di main bareng OVJ. Di OVJ karena dia mau dibully, terus orangnya cablak, berani tampil, ya itu. Tapi kan tetap aja dia harus butuh jam terbang juga banyak untuk bisa sampai di situ gitu. Iya, kadang mungkin karena pandangan orang terhadap stand up komedian juga masih disama-samain dengan komedian lain yang kayaknya bisa nih gitu, ngelucu nih gitu. Iya, agak sulit sih memang ya. Kayak orang penyanyi gitu dianggap bisa nyanyi semua kan juga enggak ternyata. Enggak. Ada yang udah jago banget nih, ini nyanyi dangdut juga belum tentu bisa loh gitu. Atau penyanyi dangdut yang udah jago nyanyi rock juga belum tentu bisa. Belum tuh, apalagi cowok ya, Cing. Iya, kan nggak pakai rock. Iya. Ngerokok boleh nih? Boleh, mau ngerokok. Cuma di stand up lah saya berani ngomong panjang lebar. Iya, lo main grup sama stand up juga sebenarnya kenyamanan aja kali ya, karena lo udah ngerasa nggak nyaman dulu, jadi ada ragu-ragu, akhirnya beneran nggak keluar gitu saat main sama yang namanya jauh lebih gede. Gue juga masih kalau main ada Calontong, ada Sule, ada ini, gue juga keder kali. Oh iya. Anjay nih gitu, udah pasti lucu-lucu kayak gitu. Nah, tapi kalau lo main sama anak-anak ini kan sering kan, misal lagi improv, misal lagi nge-MC open mic gitu, jalan aja sebenarnya. Jalan improv. Jadi kenyamanan juga gitu. Iya. Keder duluan ngeliat orang-orang yang main gitu. Iya. Sering saya ngerasa minder gitu, ngerasa kayak aduh ini gue bukan siapa-siapa nih, kayak gue nggak layak ngomong dah ini. Gitu. Akhirnya beneran nggak ngomong. Iya, bener-bener nggak layak akhirnya. Iya, jadinya serba salah gitu. Makanya saya mending fokusnya di stand up aja. Karena stand up itu mungkin kenapa saya seneng karena begitu ngomong saya memang sesuatu yang pengen saya omongin kalau di stand up tuh. Iya, dari segi cerita kan juga beda ya. Maksudnya dari konten antara lawak bareng-bareng sama stand up itu udah beda banget. Kalau lawak bareng-bareng kita ada cerita, kita berperan sebagai siapa gitu yang belum tentunya karakter siapa, ada yang jadi Pak RT, ada yang jadi ini. Nah kalau stand up kan kita jadi diri kita sendiri. Nggak harus acting juga, nggak harus ini gitu. Nah, lucu pun dari hal-hal yang memang menurut kita lucu gitu. Bukan yang kayaknya nih penonton ketawa nih gitu. Enggak yang gitu kan. Iya, kalau stand up ya kita mau lariin punchline-nya kemana terserah kita kan. Terserah kita. Nah, kalau yang udah main bareng itu agak sulit juga kalau kayak gitu. Ada orang yang butuh pancingan, ada saat-saat dimana orang harus nahan, biarin aja teman yang lucu gitu kan. Kalau stand up, ya kalau mau lucu lo harus lucu kan. Ya jadi agak sulit memang ini pada saat bareng-bareng. Semuanya punya title komedian yang harus lucu, padahal secara produk harus ada yang nggak lucu supaya jalan gitu. Iya. Harus ada yang berperan sebagai orang yang nggak lucu. Nah, ini gimana caranya kita bisa berperan? Kan Cing Abdul pasti pernah ada di semua posisi dong. Misalnya jadi main yang ini lucunya di gua nih, pernah ada gitu. Tapi ada juga yang pendukung. Ya udah, misalnya kayak Abdel Temon kan. Gua bagian nggak lucu. Iya kan pasti kan. Pasti si Temon aja yang lucu. Lempar. Nah, gimana caranya biar kita tuh nggak apa-apa deh kita jadi yang ngedukung, tapi peran kita tetap kerasa gitu. Nah kalau di Abdel Temon kan gue grup. Jadinya pada saat Temon lucu gue juga angkat gitu, rela-rela aja gitu. Tapi pada saat di sebuah acara yang tidak membawa nama grup, tapi ini lo nggak lucu sendiri ya, lo akan aneh juga gitu kan buat pribadinya gitu. Secara individu lo main di sini kalau agak lucu, padahal lo melakukan itu supaya ya
acaranya jadi lucu gitu. Tapi akhirnya rugi di lo gitu. Kelihatan seperti tidak Kayak nggak main ya. kayak nggak main gitu. Kalau grup ya kayak Patrio misalnya. Eko adalah orang yang berperan nggak lucu nggak apa-apa. Yang penting si Parto sama Akrinya lucu. Iya. Orang yang ngeliat si Eko paling nggak lucu. Padahal dia playmakernya gitu. Iya, tanpa dia Dua orang itu belum tentu seperti sekarang gitu. Dapat sekarang. Dia rela-rela aja tuh. Yang penting Patrionya naik. Tapi kan itu grup. Nah kalau kita ketemu di satu acara itu ya susah juga. Iya sih. Saya pengen saya bisa gitu. Karena apa ya? Karena kadang kalau saya diundang tampil terus di rame-rame gitu. Terus saya ada momen untuk ngeluarin punchline dan ternyata kan timing kan penting banget ya. Begitu kita lewat hilang betul. Kadang saya suka kepikiran sampai pulang, Cing. Maksud lo? Harusnya itu gue tambahin itu gitu. Iya. Gemes ya? Iya, padahal tapi pas lagi di setnya mah nggak berani. Ya udah deh. Nah makanya coba bikin grup aja kali. Oh iya, grup WhatsApp. Grup lawak. Anak-anak stand up bikin grup lawak juga pasti harusnya lucu ya. Karena masing-masing udah punya gen lucu, ditambahin latihan ya gue rasa semakin lucu kali. Iya, tapi mungkin egonya jadi lebih ini sih. Iya, benar. Karena kan apalagi kalau stand up comedian tuh lebih personal banget ya. Ketika jokesnya tidak cocok dengan persona dia akan sangat gimana gitu bawainnya. Benar. Rela ya itu dia rela lucunya di orang lain supaya grupnya ini dikenal sebagai grup yang lucu. Kayak gue sama temen, gue sama sekali menghindari punchline di gue. Gitu. Kalau gue udah naikin sedikit misalnya harus lucu juga, jadi bahaya buat Abdel temonnya gitu. Iya. Karena jadi ciri khasnya hilang ya. Ciri khasnya hilang udah. Biar temon aja yang lucu gitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi rezekinya ke gue akhirnya. Temon nggak bisa gitu. Nah, bukti kan terbukti sekarang. Kenapa jadi terbukti? Iya. Gue aja juga sendiri kerepotan harusnya gue berbagi sama temon. Gampang nih kalau sama temon itu secara beban untuk lucu. Gue tuh drop ya. Palingan gue dalam tampil tuh 10% beban doang di gue. 90% ada di temon. Lempar dia lucu. Lempar lucu. Kalau dibanding gue harus stand up semuanya di gue gitu. Iya. Cara kerja gue akan lebih ringan kalau Abdel temon memang. Kalau sendiri itu akan lebih berat. Karena semuanya dipikirin sendiri kan? Semuanya dipikirin sendiri. Nah, kalau misalnya stand up kan berarti udah berapa lama sih, Cing? Dari 2011 2011. Ya, 9. Kalau gue dihitung sebagai komika ya. Karena gue awal-awal gue bawain jokes gue siaran. Jokes siaran kan? Jokes siaran, cerita yang bukan ada cerita nih, ada ini nih, ada orang begini. Itu kan bukan stand up banget kan? Iya kan? Iya, stand up tuh gue tuh gini gitu kan. Masih jokes telling lah. Iya gitu. Ceritain. Iya, nyeritain. Nah, begitu kesininya tuh sebenarnya jokes yang udah beredar itu bisa dibawakan secara format stand up. Nah, gue akhirnya tuh belajar tuh semakin kesini nih. Harusnya ini gue jokes yang kayak gini, gue bawain. Tinggal diganti kata-katanya kan. Iya. Terus situasinya. Yang tadinya dari luar jadi diri kita yang ngalamin. Iya, gitu. Nah, itu berapa lama prosesnya dari transisi komedian itu sampai akhirnya ketemu, oh ini baru gue stand up nih gitu. Sampai apa ya, Kak? Ya. Sampai juri Suca udah belum? Suca udah lumayan ngerti, tapi tambah ngerti sama penjelasannya Radit. Kan gue dikirimin buku sama Ramon Papana. Kitab suci. Gue dikirimin, gue baca-baca nih ternyata kayak gini. Misalnya lo mau ceritain yang dulu kayak Joko Dian ada penjaga warung sama pembeli. Kalau dulu caranya kita ceritainnya ada penjaga warung ada penjaga warung terus ada pembeli. Ya itu kayak Joko Dian jokes telling aja. Tapi kalau mau lo pindahin ke format stand up itu pakai ada pengandaian. Misalnya nih ya, ini ya, itu udah jadi format stand up gitu kan. Atau what if. Iya, what if gitu. Gimana ya coba ya kalau ada pembeli yang seperti ini diadeganin. Padahal itu pengadeganannya itu ya jokes telling. Tapi udah dibungkus sama format stand up. Nah, yang itu yang gue dapetin sambil berjalan aja gitu. Oh, sampai jauh tuh jalannya ya. Sambil jalan, wah ternyata kalau stand up ya tinggal dibelokin sedikit jadi formatnya format stand up. Kalau menurut Cing Abdel, stand up tuh apa sih stand up comedy tuh? Tadinya gue tak menyangka berdiri ya.
tadinya Iya, tuh. karena stand up. Stand up, berdiri sendiri. Tapi stand up itu setelah gue dengar dari Isman atau dari siapa gitu ya, adalah seni untuk mempertahankan argumen kita gitu. Iya. Mempertahankan argumen atau memberitahu orang yang dengar argumen kita gitu. Jadi semuanya itu harus dimulai dari diri sendiri. Lo ngomongin diri sendiri atau lo ngomongin pendapat lo tentang sesuatu yang di luar. Argumen gitu. Boleh kejadiannya di luar, tapi lo bahas menurut lo gitu. Ya, dari sudut pandang kita. Dari Bukan sudut cuma pandang. nyeritain, kemarin gue ketemu orang lucu banget, Iya. males tuh. Iya. Bukan cuma yang ada orang Amerika, Inggris, Indonesia makan di restoran. Iya. Selesai makan di restoran, yang bayar siapa? Yang bayar orang Indonesia karena orang Indonesia yang ulang tahun. Itu kan jokes telling ya kayak gitu. Nah itu sebenarnya bisa dipindahin ke format stand up dengan ini gitu. Tapi lebih jauh lagi ngomongin ternyata kenapa orang Indonesia yang bayar, karena emang orang Inggris tuh ternyata kita ini orangnya pelit. Ini kalau yang orang Amerika individual bukannya pelit, cuman ya pengennya bayarnya masing-masing aja sesuai dengan ini. Itu kan yang akhirnya dibahas gitu. Iya. Gitu kalau di stand up-nya gitu. Gila ya. Sebenarti kan belajar juga, bukan cuman karena diundang tadi, tapi karena emang pengen tahu. Akhirnya belajar gitu, akhirnya memang belajar. Dan untung ada di Suca gitu, ada Ernest, ada Radit, ada Panji, ada ini yang ngomongin. Terus stand up itu yang seperti ini. Oh ternyata ngelawak itu kalau kita pakai format stand up, cara nyari jokes dengan teori stand up itu ya bisa digunakan di mana aja. Kalau stand up komedian favorit di Indonesia siapa, Cing? Loh. Jangan karena ada saya di sini dong. Iya, karena ada lo. Yang lain. Anak Bogor gue suka semua, Jui, gue suka Fajar Nugra. Bakriyadi. Siapa? Bakriyadi siapa? Anak Bogor juga. Nah, gue nggak tahu itu. Ih, dia peninggalan Pugandring, Cing. Dititipin dari Jui tuh lucu. Dede Kendor apalagi. Dede Kendor. Dia masih stand up gak sih? Enggak, dia udah usaha. Iya, dia lucu tuh. Fajar Nugra juga lucu. Yang ini maksudnya yang memang kalau dia stand up tuh kayak gue suka nih. Bukan cuman karena lucunya, tapi karena apa ya? Karena mungkin deket gitu, materinya cocok. Kalau gue nonton stand up spesial ya, yang gue nonton tuh Panji sama Gilbas. Dua-duanya setipe kalau menurut gue ya. Pembawaan ceritanya tuh enak gitu. Nggak yang ketawanya meledak-ledak juga denger dia gitu. Tapi setiap... Jadi menurut Cing Abdel, Panji Gilbas nggak meledak? Gue nggak ketawa meledak-ledak gitu. Tapi cara dia bercerita itu udah bikin senyum-senyum gitu. Kalau gue nonton stand up juga nggak mengharapkan yang meledak-ledak ketawa gitu. Cuman, karena repot ya? Iya, duar. Gue ketawa yang hahaha gitu. Gilbas sama Panji itu menuju punchline-nya aja gue udah tersenyum-senyum gitu. Kalau Gilbas tuh saya meledaknya di kepala, Cing. Iya kan, kok bisa ya dia ini? Oh iya gitu. Dari dalam menikmatinya tuh nggak ketawa terbahak-bahak, tapi anjing iya juga ya gitu. Iya, jadi kagum gitu. Dengan, kok mikirnya gitu ya? Iya, bisa seperti itu gitu. Iya. Kalau pelawak gue suka banget Komeng gitu. Nah itu gue ketawa meledak-ledak. Iya. Dengerin dia gitu. Nyeletuknya itu bikin gue ketawa meledak-ledak. Pak Jarwo celetuk aja tuh bikin gue ketawa meledak-ledak gitu. Berarti kalau nonton stand up di mana? Di YouTube doang? Di YouTube atau di tempat gue syuting. Suca gitu. Suca gue nonton gitu. Kalau di YouTube ya jarang-jarang lah gue. Tapi ada rencana juga mau bikin spesial? Gak berani gue, takut gak ada yang nonton. Padahal udah disemangatin sama semua orang kali. Masa takut nggak ada? Ya banyak lah yang nonton. Tuh, iya semuanya juga ngomong gitu. Saya nonton 2 kursi sendiri saya. Waduh. Biar cepat habis. Ya 5 lah kalau gitu. Emang nggak kan setelah lama gitu biasanya kan stand up spesial itu titik apa ya kayak nancepin bendera ini gua lah komedian, stand up komedian. Iya. udah berhasil sampai tahap ini nih gitu. Walaupun nggak ada yang nonton kayak terserah gitu ya. Yang penting udah pernah Ya udah sejam, pernah. sejam tuh sakral. Sejam itu ya. Iya juga ya. Ini Pengen yang sih, pengen. di Jikompes tuh siapa? Gilang ya? Gilang. Gilang sejam juga kalau nggak salah. Iya, yang impersonate beberapa orang. Iya. Nggak tergugah. Iya pengen, tapi gimana ya? Apa misalnya masih bingung di apa kontennya mau apa atau apa gitu. Kalau konten bisa dibikin kali ya. Tapi kalau penonton masa penonton alasannya? Emang ada? Ada Kalau dong. menurut lo? Menurut Ada, juga ada banyak. nggak yang mau nonton? Banyak, Cing. Siapa yang nggak mau nonton Cing Abdul stand up? Sejam. Jam ya? Jual tiket 1 juta. Nggak usah kerja, Cing.
Ya waktu kita 1 juta mahal banget. Panji udah bisa 1 juta ya dia. Panji emang luar biasa. Dan dia fansnya ini Cing, die hard. Iya, Dibentuk. Jadinya wajar kalau 1 juta mau beli gitu. mau dia itu beli 1 juta. Kan kalau Cing Abdul transisi dari komedian ke stand up. Kalau saya tuh lagi pengen transisi dari stand up komedian ke hobi lain, Cing. Apa hobinya? Karena kalau jadi komedian susah. Susah ya. Iya, kalau ngumpul rame gitu. Karena kalau misalnya di yang ada sekarang di acara TV gitu ya emang nggak ngumpul juga sih ya. Di satu acara ya. Satu acara. Ini tempatnya ya misa-misa talentnya gitu. Iya. Nggak ada waktu untuk bareng-bareng gitu. Backstage-nya. Apalagi orang-orang yang punya acara setiap hari gitu. Iya. Buat mereka itu perlu. Gue sendiri aja dulu dah perlu waktu buat sendiri juga. Kalau terus-terusan ngumpul juga dia capek juga gitu. Misalnya Sule, Calontong atau siapa gitu pada saat sebelum syuting sendiri itu ya bukan karena dia sombong, bukan karena ya emang dia perlu waktu sendiri gitu. Perlu waktu sendiri, perlu tenang juga supaya nanti pas syutingnya fresh gitu, segar. Ya. Nah kalau diminta juga untuk kumpul-kumpul ya udah bukan zamannya kali mereka gitu. Iya sih. Tapi itu yang jadi hambatan kita yang baru. Iya. Jadi kayak, jauh banget nih gapnya nih. Tiba-tiba di set ngumpul. Ngapain ya tadi kita belum salaman aja belum kayaknya. Iya, memang kayak gitu. Ya kalau lo nggak usah yang itu deh. Mereka itu setiap hari acara seperti itu. Misalnya kita waktu syuting bareng di RTV deh. Yang nggak terlalu rutin juga, tapi akhirnya menjadi rutin gitu ya. Ada saat-saat yang kita pengen nongkrong sendiri ngerokok. Betul. Nggak bisa setiap hari ngobrol juga, apa namanya udah ngobrolin juga gitu. Iya, betul. Nah buat mereka yang udah stripping, yang setiap hari harus fresh terus di depan kamera. Kalau gue sih memaklumi. Iya. Memaklumi kalau dia butuh waktu sendiri udah nggak usah diganggu dulu dah gitu. Toh pada saat on cam dia juga bisa gitu. Makanya sekarang kan kalau gue lihat misalnya TV itu briefing kadang-kadang si kreatifnya nyamperin satu-satu. Iya, nanti gini ya. Briefing kayak ini sendiri, briefing ini sendiri. Itu dalam rangka menghormati bahwa mereka butuh privacy juga, butuh waktu juga untuk sendiri gitu. Nah dari situ saya sekarang mulai berpikir positif. Bahwa? Bukan mereka yang salah. Iya. Saya yang kurang pengertian. Nah, mungkin ya karena lo juga kan kalau dalam posisi dia gitu, lo juga butuh waktu itu. Iya, saya kalau stand up juga diajak misalnya corporate gitu, diajak ketemu dulu kliennya makan siang, nggak mau Nggak saya. mau kan? Nah, iya itu. Bukan karena lo sombong, bukan karena lo butuh waktu untuk menuju stand up itu memang gue butuh sendiri gitu. Karena kalau udah ketemu duluan terus kayak saya ngerasa ada gap yang terlalu jauh, nanti sebagai performer tuh jadi Performer dong, bukan performer. Performance. Laskar N, Revolution, Performance. Remix. Iya. Sebagai penampil. Nah, ya, lebih aman tuh. Ya. Ya, sebagai penampil tuh keberanian saya untuk nyeletuk sana nyeletuk sini tuh hilang gitu. Kalau udah ketemu dulu terus kayak misalnya ketemu bosnya terus kayak iya Pak. Jadi pas di panggung tuh kayak duh ini bos yang tadi lagi gitu. Jadi JPR duluan mending udah mau sendiri aja. Iya. Ya memang nilai orang pada saat kita tidak dalam posisi dia memang jadi bisa salah sangka ya. Tapi kalau gue melihat dari seginya memang orang-orang itu artis-artis itu memang perlu waktu sendiri gitu. Waktu sendiri. Jadi buat orang yang lihat sombong banget sih dia nggak mau berbaur. Ya emang dia butuh waktu sendiri supaya nanti pada saat on cam-nya dia bisa tampil bagus. Berarti semua artis itu nggak ada yang sombong? Nggak. Ya kan tak kenal maka tak sayang. Ada juga sih memang yang orangnya sombong ada. Tapi masa semua artis yang sendiri dibilang sombong nggak juga. Berarti saya nggak. Nggak, lo nggak sombong sebenarnya. Cuman karena orang-orang aja nggak ngobrol kayak gini sama lu. Yang dulu pasti lo pada nemu dia impresi awal lo nih orang nih sombong nih. Tapi begitu ngobrol ternyata salah sangka. Enggak. Gue deh sombong nggak menurut lo? Enggak lah. Kan kalau ciri-ciri artis sombong tuh datang telat. gue keduluan terus ya. Cing dulu kan terlalu baik. Iya. Oh, kru aja belum datang udah. Makasih Cing. Oke. Sharing santainya. Semoga orang-orang yang pengen jadi stand up comedian dan pengen jadi pelawak juga bisa tercerahkan. Amin. Gitu. Jadi nggak ada pelawak-pelawak yang tidak merangkul. Iya. Sangat merangkul kalau menurut gue. Yang penting mau ngobrol. Iya. Gitu. Banyak yang bilang komedian dan stand up komedian itu kayak dua hal yang berbeda gitu.
kayak orang stand up tuh jokesnya nggak cocok di komedian tuh nggak cocok. Sebenarnya bisa-bisa aja Bisa, ya. sangat bisa. Sangat bisa. Cuman karena nggak diobrolin ya nggak nyambung-nyambung. Iya, karena nggak terbiasa Betul. gitu. Kadang jadinya nggak cocok, nggak klop gitu. Tapi kalau dibiasain juga lama-lama kan bosen. Bosan. Udah Cik, makasih ya. Oke, sama-sama Remin. Dadah. Bye.